bahwa hari ini kita ada konsul mengikuti proses konseling. Ketika sebelum kita masuk ke proses konseling, saya perkenalkan diri dulu. Saya Putri Ainun selaku konselor di sini, dan kita sendiri nanti sebagai konselingnya. Dalam proses konseling ini kita menganut 3 asas. Ya, pertama itu asas kerahasiaan. Jadi selama kita menceritakan masalah-masalah Katika, nanti Katika tidak usah khawatir bahwa permasalahan yang Katika ceritakan nanti akan tersebar keluar. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Katika secara terbuka untuk menceritakan permasalahan yang Katika rasakan, dan saya sebagai konselor juga terbuka untuk dalam menyelesaikan ataupun menanggapi persoalan yang Katika alami. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Katika secara sukarela mau membagikan ceritanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bagaimana Katika kita sudah bisa lagi ini Katika, saya perhatikan kondisi Katika ini kayak lelah. Saya lihat apakah saya betul, koreksi kalau saya salah. Apa nih yang membuat Katika terlihat lesu dan lemah? Jadi betul, saya akhir-akhir ini merasa sangat lelah, capek juga gitu. Karena ya yang buat saya lelah itu karena kan di sini saya baru habis melahirkan. Kebetulan itu anak pertama saya, jadi ini bebannya saya belum punya pengalaman kan dalam mengasuh anak. Kemudian tiba-tiba dengan adanya anak pertama ini saya mungkin karena belum ada pengalaman sebelumnya, jadi mungkin saya merasa lelah juga. Saya belum tahu bagaimana itu sebenarnya mengurus anak ini, belum ditambah lagi mungkin saya urus rumah tangga juga, di samping itu juga urus anak juga, belum urus pekerjaan rumah juga, belum suami juga. Nah kemudian apalagi ditambah saya kan sekarang tinggal di rumahnya suami saya, juga ada orang tuanya. Nah itu saya juga belum terlalu ini dengan mertua saya, kan belum saya terlalu nyambung. Tapi ya namanya itu orang tua sudah jadi orang tua saya juga, jadi tadi kan saya belum tahu. Saya mau bertanya itu juga mungkin ada tanggapan ini, karena saya belum terlalu apa tadi mertua saya. Jadi tapi kadang juga mertua saya pasti anak-anak tetap mau bantu, tapi gimana saya juga masih butuh ini pengalaman pertama saya butuh orang tua saya juga kan. Nah tapi saya juga bukan punya orang tua saya. Nah kadang yang kayak orang tua saya sama mertua saya itu berbeda pendapat antara orang tua saya dan mertua saya. Saya bingung, saya antara mau ikut orang tua saya sama mertua saya juga tidak enak dengan mertua saya. Pokoknya saya bingung, saya capek dengan hal itu. Kita di sini yang merasa bingung, ada kebingungan karena saran yang Katika dapatkan dari orang tuanya Katika sendiri dan orang Katika itu berbeda. Nah, dari Katika sendiri nih, Katika mengharapkan sikap dari orang-orang di rumahnya Katika itu, Katika maunya seperti apa? Maunya kan saya ini tinggal di rumah yang masih belakang, lalu suaranya saya ini kalau makan agak-agak gimana gitu, jadi saya tidak nyaman juga, agak-agak saya ini kan masih baru pertama, maunya saya itu saya dipahami, dimengerti, karena saya baru pertama. Jadi mungkin saya mau kayak baik-baik begitu kasih tahu begitu. Jadi maksud saya mungkin soalnya agak-agak sedikit kasar kalau kasih tahu. Kan di pertama ini di anak pertama ini saya mungkin butuh dukungan kan dari suami saya, tapi kayak suami saya juga sibuk gitu, karena mungkin dia harus kan kami sudah punya anak, jadi mungkin harus mencari nafkah lebih lagi, jadi itu sih. Jadi saya harapkan mereka itu ada gitu. Saya kalau bisa saya punya orang tua Ya, saya paham ya apa yang Katika alami dalam kondisi baru mempunyai bayi, dan itu baru pertama kali. Terus di lingkungan yang banyak tekanan juga dari pihak orang tua, ditambah lagi suami yang dengan dulu kita masih belum bekerja.
Nah, dari Kak Tika sendiri ya sudah ada upaya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang Kak Tika rasakan ini dengan suami atau dengan mertua. Kak Tika sebenarnya maunya begini, ya sudah pernah. Jadi di sini Kak Tika juga mempertimbangkan kondisi pasangannya Kak Tika. Jadi Kak Tika memahami kondisi suaminya Kak Tika yang tidak memberikan meluangkan waktu untuk membantu Kak Tika dalam mengurus hal-hal yang membuat Kak Tika jenuh ini. Nah, di sini Kak Tika saya mau bilang kebahagiaan diri sendiri kita itu juga penting Kak. Jadi apabila Kak Tika sudah bahagia Kak Tika sudah memenuhi kayak keinginan Kak Tika, kebahagiaan dirinya Kak Tika sendiri, maka dalam menjalani kasih kewajiban-kewajiban yang Kak Tika harus alami di rumah itu juga Kak Tika bersemangat, tidak merasakan ada titik kejenuhan padahal itu memang kewajibannya Kak Tika. Nah, kalau Kak Tika sudah memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan kebahagiaannya Kak Tika, jadi itu juga penting. Jadi Kak Tika juga boleh mengkomunikasikan hal-hal yang membuat Kak Tika jenuh itu dan hal-hal yang ingin Kak Tika inginkan, boleh Kak Tika komunikasikan dengan keluarganya, pasangannya Kak Tika, dengan pasangannya Kak Tika supaya hal-hal yang membuat Kak Tika tidak nyaman dan membuat Kak Tika merasa tidak enak itu semua dapat diketahui oleh semua anggota keluarga, sehingga itu dapat setelah dikomunikasikan hal-hal itu tidak terjadi lagi, sehingga Kak Tika juga pemenuhan untuk kebahagiaan diri Kak Tika sendiri juga terpenuhi. Baik, setelah proses konseling ini, setelah Kak Tika menceritakan hal-hal yang membuat Kak Tika merasa lelah, jenuh, jadi bagaimana perasaan Kak Tika? Nah, jadi itu juga salah satu contoh untuk menemukan kebahagiaan Kak Tika. Kak Tika boleh membagi ceritakan masalah Kak Tika dengan orang yang Kak Tika percayakan, sehingga beban masalah yang Kak Tika pikirkan tidak bisa Kak Tika bagikan dan pada orang yang Kak Tika percayakan, dan bisa mencari solusi dari kata-kata Kak Tika menceritakan apa yang Kak Tika rasakan. Nah, itulah proses konseling kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita karena sudah bersedia menceritakan hal-hal yang membuat kita merasa jenuh akhir-akhir ini. Terima kasih.